yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Sadaqallahul aliyyul azim. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali dalam Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Al-Jihad, Jalan Raya Pulau Gebang, Kandang Besar Cakung, Jakarta Timur. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini adalah tema yang sangat luar biasa sekali. Ingatlah bahwa makhluk yang disebut manusia tanpa disandengkan atau disandarkan kepada dinullah Islam, maka manusia tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk lainnya, terutama dengan binatang. Disinilah pentingnya kita harus bersandar kepada aturan Allah, karena aturan Allah bukan untuk Allah sendiri, tetapi justru untuk manusia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita adalah solusi Islam dalam pemberantasan kejahatan seksual, yang insya Allah akan dibahas oleh guru-guru kita, Buya Yahya dan Ustadz Amir Faisal. Tentu bersama kita, Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa Damai Indonesiaku rahimakumullah. Sungguh menyedihkan ketika manusia yang diberi akal oleh Allah dan punya tugas besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingin agar manusia ini melaksanakan tugas-tugas besar. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mengumumkan dalam Al-Quran, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini makhluk yang namanya manusia diciptakan sebagai pengelola kekayaan Allah di bumi. Allah bekali akal. Allah bekali kemampuan berfikir, yang dengannya dia tahu ini halal, ini haram. Dia tahu ini baik, ini buruk. Bandingkan dengan binatang. Binatang tidak tahu apa-apa. Kalau bapak ibu memberikan nasihat kepada ayam atau kambing, jangan makan ini, jangan makan itu, dia tidak mengerti. Tapi ini manusia, Allah bekali akal, Allah bekali kemampuan berfikir. Karena dengannya dia tahu mana halal, mana haram, untuk melaksanakan tugas besar, yaitu tugas mengelola kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Dalam rangka ini Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan aturan. Inilah Al-Quran. Akal yang Allah berikan bukan untuk menandingi wahyu, tapi untuk memahami maksud wahyu.
Tugas akal bukan membuat aturan, tapi dia memahami aturan Allah, lalu mengamalkannya. Supaya manusia benar-benar ikut aturan tersebut dan paham dengan benar, Allah utus nabi-nabi. Allah kawal manusia ini sepanjang sejarah manusia dikawal dengan nabi-nabi. Dan ketika alat komunikasi sangat sederhana, dari zaman ke zaman, Allah perbanyak jumlah nabi. Sampai jumlah nabi mencapai 124.000 nabi. Dan jumlah rasul mencapai 300 rasul. Yang kita hafal dalam Al-Quran, Allah sebut dengan namanya 25 nabi dan rasul. Subhanallah. Masihkah engkau wahai manusia tidak tahu diri? Masihkah engkau wahai manusia tidak mau ikut aturan ini? Allah Maha Penyayang. Allah ingin engkau ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah mengajarkan kita supaya kita ikut aturan ini. Para pemirsa rahimakumullah, mari kita gunakan akal sejenak. Kalau kita beli kulkas, yang tahu seluk-beluk kulkas itu siapa? Pasti pabriknya. Karena itu setiap pabrik kulkas mengeluarkan buku panduan cara menggunakan kulkas. Kalau kita beli mobil, yang tahu seluk-beluk mobil itu siapa? Pabriknya, pembuatnya. Karenanya pabrik itu mengirimkan bersama produk tersebut panduan cara menggunakan mobil tersebut. Siapakah yang menciptakan manusia? Allah. Yang paling tahu seluk-beluk manusia siapa? Allah. Maka tidak pantas kemudian setelah menjadi manusia, sok jadi manusia, sombong, lalu merasa tidak butuh Allah. Ini dia yang membuat Allah murka. Siapapun yang tidak pernah ikut aturan Allah pasti sengsara. Dan ingat bahwa ketika sebuah buku panduan dikeluarkan bersama sebuah produk, kulkas atau mobil, itu untuk siapa? Untuk kita, untuk kebaikan kita, supaya kulkas dan mobil yang kita pakai tidak cepat rusak. Itu maksudnya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, mengutus nabi-nabi, itu untuk siapa? Untuk kebaikan kita. Maka siapapun yang tidak mau ikut aturan Allah pasti sengsara. Sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Inilah akibat kesombongan manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang sangat luar biasa sekali. Kembali kita diingatkan bahwa manusia tentu saja berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Salah satunya manusia dititipkan alat di dalam diri kita, yaitu akal dan hati kita. Tetapi ingatlah, akal dan hati akan berfungsi maksimal menjadi semakin jahat atau semakin jelek tergantung lingkungan kita berada. Tergantung di mana kita berada dan tergantung di mana sahabat-sahabat kita dan orang-orang yang mengelilingi kita. Insya Allah itulah yang akan kita dalami lebih dalam lagi bersama guru kita Baraseng Batasi Dialog setelah sesaat lagi. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damen Isaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Damen Isaku, dan alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan sebuah mukadimah yang sangat luar biasa sekali bahwa ternyata manusia dengan dibedakan dengan makhluk-makhluk yang lain diantaranya adalah ada alat yang disebut dengan alat berpikir di situ, kemudian juga ada alat perasa yang disebut dengan hati. Tetapi yang jelas Kiai mengatakan tadi bahwa ini akan menjadi sangat maksimal tergantung lingkungan mereka berada, bagaimana mereka dilahirkan dan dari mana mereka dilahirkan. Mereka akan menjadi semakin buruk atau semakin
semakin baik. Nah, Kiai, berbicara tentang lingkungan, sepertinya tidak sesederhana yang kita kira, bahwa ternyata lingkungan itu sangat berpengaruh, sangat luar biasa sekali. Ada 3 macam lingkungan yang mungkin bisa Kiai jelaskan kepada pemirsa. Ya, jadi lingkungan yang harus kita perhatikan dan itu sangat membantu terbentuknya pribadi manusia. Apakah dia menjadi baik atau menjadi buruk, yaitu ada 3. Yang pertama disebut al-makaniyah, Makanya, berupa tempat. Yang kedua al-fikriyah, al-fikriyah, berupa pemikiran. Yang ketiga at-tanzimiyah, berupa sistem. sistem. Ya. Jadi Ya. boleh jadi seseorang misalnya ya, dari segi tempat dia baik lingkungannya, tapi pemikiran yang dia baca, buku yang dia baca ternyata buku-buku menyesatkan, maka tidak mustahil dari rumah seorang nabi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut misalnya, karena terkontaminasi oleh pemikiran kafir ketika itu, maka dari keluarga Nabi dia bisa menjadi laknat, menjadi kafir. Perhatikan bahwa lingkungan Nabi, tetapi karena itu secara tempat, tetapi karena pemikirannya terkontaminasi oleh pemikiran kafir, maka dia memilih kekafiran. Dan akhirnya kata Allah, fakhanatahuma, akhirnya kedua istri ini mengkhianati kedua suaminya yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, kemudian dengan urusan sistem bagaimana kaitannya dengan masalah sistem juga nih, ada lingkungan yang berupa sistem at-tanzimiyah. Misalnya, ada seorang anak di rumahnya bagus, dia bersama bapak ibunya dibawa salat berjamaah. Tapi begitu masuk ke sistem sekolah, di sekolah diajarkan pergaulan bebas. Ternyata di sekolah diajarkan melakukan maksiat. Akhirnya mereka pulang ke rumahnya berbeda, tidak ketemu. Dari sini juga seorang anak bisa menjadi rusak. Sungguh sangat menyedihkan. Saya punya cerita. Ada seorang ayah, dia punya anak perempuan satu-satunya dan sangat perhatian. Diperhatikan tuh anak, diajarkan cara berjilbab sejak kecil, sejak TK. Tapi apa yang terjadi? Begitu sudah masuk SMA, anak itu tiba-tiba ketinggalan HP-nya di kamarnya. Sang ayah coba iseng buka HP itu. Ternyata isinya, naudzubillah min dzalik, isinya anak ini ternyata telah melakukan perzinaan dengan kawannya. Begitu dia pulang, ayah menangis, kaget. Lalu berkata, wahai anak, kenapa kau berbuat seperti ini? Tahu kau enggak kamu? Aku telah mendidik kamu, kenapa kau melakukan ini? Apa kata? Kata sang anak, ayah jangan sedih, ini sudah biasa di sekolah. Perhatikan, sistem seringkali membentuk seorang berkepribadian yang rusak karena lingkungan. Kemudian peristiwa yang baru saja terjadi, seorang anak gadis usia 14 tahun diperkosa rame-rame oleh sekian banyak orang, Kiai. Nah, ini artinya semacam pembiasaan. Artinya apa yang terjadi di negeri ini? Mungkin dengan sistemnya kita perlu mengkritisi di sini. Sesungguhnya apa yang terjadi sehingga mereka gampang sekali melakukan kejahatan yang demikian keji? Ini menarik sekali. Kalau saya dengar sebabnya itu, mungkin Pak Agung bisa jelaskan pada saya. Katanya yang melakukan perzinahan itu adalah mereka mabok. Benar enggak? Masya Allah, iya. Nah, kalau itu benar, mereka mabok, berarti salah orang yang mengatakan bahwa mabok itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan. Itu salah. Pernyataan juga salah orang mengatakan bahwa aku belum pernah mendengar ada orang mabok tidak mati. Tidak. Bahkan justru Allah Subhanahu wa taala mengikat perzinaan itu dengan 2 ayat pembunuhan. Di depannya ada ayat pembunuhan, di tengah-tengahnya ayat perzinaan, di belakangnya ada ayat pembunuhan lagi. Ini dalam surah Al-Isra. Perhatikan, sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bahaya perzinaan itu sangat berkait erat dengan pembunuhan. Perhatikan, lingkungan tadi, lingkungan cara hidup, lingkungan berpikir yang menganggap dosa besar dianggap biasa saja. Minum khamr itu dosa besar. Minum yang mabuk dosa besar, perzinahan dosa besar. Tapi karena dianggap biasa, setiap hari melihat orang buka aurat termasuk dosa yang tidak kalah besarnya dengan dosa-dosa yang lain. Tapi ternyata dibiarkan juga seperti itu. Akhirnya mereka terbiasa melihat yang seperti itu, maka disitulah terjadi perzinaan dan pembunuhan sekaligus. Kiai, kemudian kembali dengan paparan yang tadi, artinya ada 3 hal bentuk lingkungan, yaitu tempat, kemudian pemikiran, sistem. Barangkali tidak ada keselarasan ketika anak kita masukkan ke dalam pesantren. Kemudian secara ilmu agama, secara pemahaman agama, dia sudah sangat matang. Tetapi ketika keluar dari lingkungan pesantren, dia harus menghadapi satu lingkungan yang sangat bebas sekali, Kiai. Nah, ini harus semacam problem yang harus kita selesaikan. Artinya bentuk keseimbangan seperti apa? Sistem yang baik bukan sekedar tempat, tapi juga penanaman pemikiran, pemahaman yang benar. Saya menemukan banyak sekali contoh-contoh di pesantren dia baik sekali karena terkekang.
Nah, begitu dia keluar dari pesantren, dia seperti kuda sumbah. Ya. Akhirnya dia Sangat menjadi liar orang begitu. paling bejat. Masya Allah, Juga terjadi seperti itu. Masya Allah. Jadi pemahaman penting, ini namanya al-bi'ah al-fikriyah. Lingkungan pemikiran dibentuk pemahaman tentang keharusan mentaati Allah, bahwa dia diciptakan untuk mentaati Allah. Ini harus ditanamkan, bukan sekedar anak pintar secara akal, secara kecerdasan otak, tapi juga anak ini diajarin paham bahwa dia hidup harus ikut aturan yang Allah letakkan. Kemudian dalam realitas yang terjadi di negeri ini, artinya ada sebagian orang yang memang menganggap bahwa kebebasan itu adalah sesuatu yang sangat biasa dan itu adalah modern, dan kemudian ada orang yang lain yang sangat ketat sekali dalam urusan agama. Artinya kita harus menghadapi satu realitas bahwa anak-anak kita memang menghadapi satu ujian yang sangat berat sekali, Kiai. Lantas bagaimana mereka harus menghadapi ujian seperti ini? Ini termasuk bagian daripada al-bi'ah, al-fikriyah, dan at-tanzimiyah sekaligus. Masya Allah. Lingkungan sistem dan lingkungan pemikiran. Jadi ada seseorang merasa bebas. Dia beralasan ini hak asasi manusia. Lalu dia mengatakan ini HAM. Dan dia anggapnya HAM itu boleh masuk sampai ke tingkat menghancurkan kemanusiaannya. Ya. Perhatikan bagaimana sakitnya seorang ayah ketika menegur sang anak yang masih gadis. Tiba-tiba dia pulang dengan membuka auratnya dan bahkan pulang dalam keadaan hamil. Lalu mengaku dia ini HAM, hak asasi manusia. Ini bukan seperti itu beralasan hak asasi manusia. Nah, ini juga termasuk al-bi'ah al-fikriyah, yaitu lingkungan pemikiran, wal bi'ah tanzimiyah sekaligus, yaitu lingkungan sistem. Nah, ini juga termasuk yang sangat merusak terhadap cara hidup di tengah anak muda sekarang. Jadi lantas apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua dalam kondisi yang memang kita tidak punya pilihan seperti ini? Saya sangat berharap bahwa di sini tidak bisa orang tua bekerja sendirian. Orang tua harus bekerja sama dengan sekolah. Baik. Sekolah juga harus bekerja sama dengan negara. Dan ini semuanya, orang tua, sekolah, negara. Ini segitiga yang harus sinergis. Ya. Jadi jangan sampai keinginan orang tua di rumah dididik sang anak itu tiba-tiba di sekolah dirusak. Ya. Atau di sekolah diperbaiki, di rumah dirusak. Ya. Atau di sekolah diperbaiki, di rumah diperbaiki. Ternyata lingkungan di tengah masyarakat dirusak. Maka negara harus tegas. Ya. Ketika itu haram, maka itu pasti merusak kemanusiaan. Ya. Tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu itu baik, tidak mungkin. Karenanya setiap yang diharamkan Allah, ayo kita sebagai sebuah negara, kita harus membuktikan ini bukan sekedar aturan biasa, tapi Baik. ini demi kemanusiaan. Baik. Dan ternyata Pak Agung, juga negara lain yang mereka tidak mengaku muslim, mereka ikut aturan-aturan yang baik itu. Dan itu juga termasuk demi kemanusiaan. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang telah dipaparkan oleh guru kita. Pada intinya Allah telah menciptakan aturan-aturan yang sangat tegas. Apa yang disebut haram akan tetap haram, dan apa yang disebut halal akan tetap halal. Ketika kita menjauhkan diri dari bersandar kepada Allah, maka bisa dipastikan kehancuran yang akan kita hadapi. Naudzubillah min dzalik, tentu saja kita tidak berharap negeri kita akan menghadapi kehancuran-kehancuran, yaitu dengan munculnya kejahatan seksualitas. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada segmentasi yang berikutnya kita akan lebih dalam lagi mencermati lantas bagaimanakah sesungguhnya pergaulan yang diatur oleh Islam. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba. Sadaqallahul azim. Pemirsa TV One rahimakumullah. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka pasti dapat kemenangan. Mereka pasti dapat surga. Karena surga tempat bagi mereka yang menang. Menang melawan hawa nafsu. Menang melawan setan. Neraka tempat orang-orang yang kalah terhadap nafsunya. Dan kalah terhadap setan. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan apa yang mereka dapatkan di surga. Yang pertama, mereka akan dapat apa yang mereka senangi dalam makanan. Hadaiqa wa a'naba.
kebun-kebun dan anggur-anggur. Nafsu makannya Allah jamin akan dipenuhi di surga. Yang kedua, wa kawa'iba atraba, dan gadis-gadis bidadari yang cantik jelita. Ini pemenuhan nafsu berhubungan laki dan perempuan. Yang ketiga, wa ka'san dihaqa, dan minuman khamr yang murni tetapi tidak membuat mereka mabok. Dan karena itu di surga tidak ada orang-orang yang berkata jorok dan kotor. Ini pemenuhan nafsu bersenang-senang. 3 macam nafsu Allah jamin akan dipenuhi di surga. Nafsu makan, nafsu melakukan hubungan suami istri, dan nafsu bersenang-senang. Dan ternyata banyak orang masuk neraka karena 3 nafsu ini. Banyak orang ingin makan enak, tidak mau makanan yang halal karena dianggap murahan. Mereka masuk di tempat-tempat yang mahal, yang dikelilingi oleh wanita-wanita telanjang, baru bisa makan di situ. Makanannya hanya 500.000, tapi suasana yang dia beli bisa sampai 1 juta. Akhirnya karena kebiasaan memenuhi nafsu makan ini, sehingga dia tidak bisa makan di satu kota sampai pindah ke kota lain, akhirnya korupsi. Banyak yang seperti ini, hanya untuk memenuhi nafsu makan dia korupsi. 1. Yang kedua, banyak orang masuk neraka karena ingin memenuhi nafsu hubungan suami istri, tapi dengan cara haram. Dia melakukan dengan cara zina, akhirnya masuk neraka karena nafsu tersebut. Yang ketiga, banyak orang masuk neraka karena memenuhi kebutuhan nafsu bersenang-senang, akhirnya mereka mabok, main judi dan sebagainya. Perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala seakan memberikan isyarat kepada kita. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, jangan kau coba mengambil yang haram dari 3 nafsu itu. Kendalikan dari yang haram, aku akan ganti nanti di surga. Perhatikan ayah bunda rahimakumullah, kisah dari berita yang kita dengar tadi, itu salah satu contoh bagaimana nafsu ketika dia memimpin manusia, dia menjadi penyebab seseorang menjadi sengsara. Dan disinilah kita diajarkan agar kita mengendalikan nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sikap-sikap yang sangat preventif, tindakan yang menjauhkan kita dari terjatuhnya kita ke dalam lubang nafsu. Itu disebut preventif, pencegahan. Pertama, Allah mengharamkan kita bercampur laki perempuan tanpa ada ikatan nikah. Mendekatkan bersama dia, berduaan dalam ruangan, disebut al-ikhtilat atau al-khulwah. Haram hukumnya dalam Islam. Berduaan dengan laki perempuan tanpa ada ikatan nikah, yang itu tidak hubungan mahram juga, ini termasuk adalah haram. Untuk apa? Supaya nafsu terkendali. Ini tindakan pencegahan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita memandang yang haram, karena dari pandangan akan membuat seseorang jatuh dalam dosa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita mendekati zina. Allah tidak berfirman la taznu, jangan berzina, tapi Allah berfirman wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Ini semua tindakan pencegahan supaya kita berhasil mengendalikan nafsu. Inilah indahnya Islam.
Ayyabunakumullah, Islam, agama yang indah, yang menjaga kemanusiaan sampai dengan cara-cara di mana kita dijauhkan dari hal-hal yang membuat kita dipimpin oleh hawa nafsu. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi telah dijelaskan kepada kita betapa manusia telah dititipkan begitu banyak potensi, yaitu berupa nafsu-nafsu yang telah dijelaskan tadi. Dan sekali lagi, Islam, dinullah Islam, din yang sangat sempurna, hadir sebagai koridor untuk menyempurnakan kehadiran manusia di dunia ini. Pada segmentasi yang berikutnya, Buya Yahya akan menjelaskan kepada kita bahwa manusia salah satunya dititipkan potensi ketertarikan secara seksual atau sensualitas. Tetapi yang jelas, Islam mengatur secara detail, secara lengkap segala urusan yang berhubungan dengan nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum Atqal Atqiya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan pada segmentasi yang berikutnya ini Buya Yahya akan menjelaskan kepada kita bahwa dinullah Islam dikatakan sempurna karena Islam mengatur segala lini kehidupan, segala urusan yang ada di dalam kehidupan ini semua diatur oleh Islam, termasuk juga hubungan sesama jenis, hubungan di antara kita itu antara laki-laki dan wanita, dan secara hubungan sensualitas pun ternyata juga dilengkapi dengan kaidah-kaidah yang telah diatur oleh Islam. Silakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa, semoga senantiasa dimuliakan Allah dengan kehalalan dan dijauhkan dari keharaman. Berkenaan dengan urusan syahwat, syahwat adalah fitrah, kesempurnaan seorang manusia kalau diberi oleh Allah syahwat. Akan tapi Allah yang maha kasih, dengan syahwat tersebut Allah beri juga jalur, sarana untuk melampiaskan syahwat dengan cara yang bersih dan mulia. Maka tidak diperkenankan dalam Islam memangkas syahwat tersebut. Misalnya meminum obat agar dia tidak bisa bangkit syahwatnya atau apa, diharamkan. Akan tapi Allah telah membuka jalan untuk melampiaskan syahwat dengan cara yang halal, mulia. Sehingga di dalam acara menghalalkan ini pun dengan acara resepsi disaksikan orang dan tidak ada kehinaan, yang ada kemuliaan adalah pernikahan. Akan tapi ketahuilah, urusan syahwat kemudian urusan halal ini harus dibarengi dengan keyakinan. Keyakinan, keimanan, bagaimana orang melampiaskan syahwat dengan cara yang halal. Sebagian kaum di luar Islam sebetulnya yang namanya perzinaan juga dilarang. Akan tapi di dalam Islam, lihat di sana ada namanya pernikahan yang sangat agung dan mulia. Bagaimana dengan pernikahan? Pernikahan agung dan mulia, mulia agung. Tapi sebagian kaum menganggap pernikahan remeh, sehingga menikah kapan saja. Boleh punya anak dua baru menikah.
Sebetulnya perzinahan ini diingkari oleh semua orang yang berakal. Artinya hubungan seks yang tidak benar. Hanya masalah kebenaran ini kadang-kadang aturan yang berbeda. Lihat, kalau ada seorang melihat seorang anak menggauli ibundanya, orang tidak akan bisa nerima. Ini secara akal. Atau seorang ibu mengajari anaknya yang masih umur 13 tahun berzina, orang akan menghinakan ibu ini. Karena itu hina, rendah. Akal tidak bisa nerima, itu kehinaan. Akan tapi di dalam Islam lebih dari itu, direntet semuanya, siapa yang boleh dinikahi, dengan cara seperti apa pernikahan dan seterusnya. Yang jelas tidak ada syahwat yang Allah titipkan kepada seorang hamba kecuali Allah beri cara untuk menyelesaikan syahwat tersebut dengan cara yang bersih dan terhormat. Untuk memahami makna ini, iman adanya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu dibangun adalah keimanan kepada Allah. Jadi tidak dibenarkan kalau orang ditakut-takuti perzinahan hanya urusan penyakit saja. Oh, bukan. Apalagi ditakut-takuti urusan ya ini hanya masalah pengkhianatan kepada suami istri. Oh, bukan urusan itu saja. Urusannya khianat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adalah kehinaan di hadapan Allah. Sehingga wanita mulia susah untuk melakukan perzinahan seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi SAW. Nabi pernah mengajak baiat kepada wanita-wanita Arab saat itu. Wahai wanita Arab, berbaiatlah kalian kepada kami. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Nabi Muhammad mengajak baiat, berbaiatlah kalian untuk beriman kepadaku, kepada Allah dan kepadaku. Ya Rasulullah, kami berbaiat untuk itu. Ada lagi ya Rasulullah? Iya, berbaiatlah kalian untuk Allah tasrikna, agar kalian tidak mencuri. Kami berbaiat untuk itu ya Rasulullah, agar kami tidak mencuri. Ada lagi ya Rasulullah? Iya, berbaiatlah kalian wahai wanita agar kalian tidak berzina. Berhenti wanita Arab dan berkata atas nil hurratu, ya Rasulullah, apakah mungkin wanita mulia seperti kami melakukan zina? Bagi wanita mulia susah melakukan perzinahan. Atas nil hurratu, apakah mungkin seorang merdeka seperti kami melakukan zina? Tidak kebayang di kalangan orang mulia melakukan perzinahan. Karena bisa melakukan yang halal, kenapa harus lakukan zina? Halal ada keberkahan, keturunan yang dimuliakan, terhormat dan seterusnya. Lihat, ini yang harus diyakini bahwasanya di sana ada hukuman Allah. Yang melakukan zina adalah hina, kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Dan ketahuilah yang namanya perzinahan itu adalah aib yang susah dihapus. Akan dirasakan oleh diri sang pelaku, akan dirasakan oleh sang anak, akan dirasakan oleh keluarga, akan dirasakan oleh masyarakat. Semoga Allah menjauhkan kita semua dari zina. Dan semua yang pernah terpeleset dalam zina, semoga Allah ampuni dan Allah tutup aib itu. Dan Allah bencikan kepada zina, dan semoga Allah buka pintu halal untuk mereka. Kita tidak rela jika ada satu hamba yang terus terjerumus dalam kehinaan zina. Zina adalah hina. Siapapun yang menyaksikan acara ini, kalau dia adalah hamba-hamba yang terjerumus dalam perzinaan, ya Allah angkat dia, ya Allah hentikan dari kehinaan itu, ya Allah muliakan mereka dengan yang halal, ya Allah. Sungguh Allah Maha Kasih. Akan tapi ketahuilah, tidak cukup dengan keimanan ini saja. Iman iya, akan tapi ketahuilah, iman kadang bisa rusak. Karena apa? Kita tidak menjaga keimanan. Ada suatu ketika, lihat, akal tidak cukup memahami. Akal, suatu ketika ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku punya kebiasaan zina. Karena dia pengen benar, pengen sembuh di hadapan Nabi SAW. Oleh Nabi diajak bicara dengan akalnya. Kamu berzina dengan perempuan? Iya ya Rasulullah. Baik. Apakah kau mau jika seandainya ibumu dizinai? Tidak. Akan aku bunuh orang itu kalau menzinai ibuku. Apakah kau rela jika anak perempuanmu yang kau cinta itu dizinai? Tidak ya Rasulullah. Apakah kau rela jika adikmu dizinai? Tidak, aku tidak rela ya Rasulullah. Begitu juga wahai saudaraku, wanita yang kau zinai itu kalau bukan ibunya seseorang, maka dia adalah anaknya seseorang atau saudarinya seseorang. Saudaranya pun juga tidak rela seperti engkau tidak rela. Tapi dia berkata, tapi aku susah meninggalkannya ya Rasulullah. Aku susah meninggalkannya ya Rasulullah. Hawa nafsu, akalnya bisa nerima, tapi lihat syahwatnya tidak bisa menahan. Maka setelah itu dipeganglah dadanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertemulah pandangan Nabi dengan pandangan orang tersebut. Tiba-tiba orang tersebut menitikkan air mata dan berkata, ya Rasulullah, demi Allah mulai detik ini aku tidak akan mau berzina. Para ulama memahamkan bahasanya, untuk menghindari zina tidak cukup engkau memahami kalau zina itu haram, akan tapi dekatlah dengan orang-orang yang baik, dekatlah dengan guru-guru yang bisa mengangkatmu kepada kemuliaan, yang bisa menarikmu kepada kemuliaan. Kalau engkau masih bergaul dengan orang yang biasa melakukan kehinaan, kau pun akan terjerumus. Dekat dengan Rasulullah, pegang dadanya, ditarik oleh Rasulullah, mudah untuk menghilangkan kehinaan itu. Baik. Kemudian bagaimana agar orang tidak terjerumus dalam kehinaan zina ini? Nabi SAW mengajarkan, Al-Quran mengajarkan, di antaranya adalah kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, untuk menjaga mata kita ini. Biarpun kita ngerti itu haram, akan tapi kalau mata kita liar,
Kita memandang setiap yang ada di hadapan kita haram. Dan ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kalau kita bicara tentang masalah keindahan, keharmonisan dalam rumah tangga, seorang yang sudah menikah pun hendaknya tetap menjaga mata di luar sana. Sebab kalau kita sudah membiasakan mengumbar mata kita dengan melihat yang haram, aurat dan seterusnya, maka ketahuilah kita yang sudah punya halal pun bisa merindukan yang haram. Maka jangan main-main urusan, mohon maaf, film-film yang selama ini mungkin yang tidak baik. Jangan mengatakan, kan saya melihat hanya untuk suami istri. Oh tidak, yang nanti akan terbangun di hayalanmu adalah sesuatu yang tidak ada di istrimu, sehingga akan merendahkan istrinya. Sang istri merendahkan suaminya, karena suaminya tidak memiliki seperti yang dilihat di situ. Akhirnya semuanya menjadi rendah. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, tutup mata, jangan melihat. Termasuk melihat aurat di pinggir jalan, jangan. Jaga mata, dan ini adalah muqaddimah menciptakan keindahan dalam rumah tangga dan untuk mengekang hawa nafsu dan syahwat tersebut. Kalau orang sudah mengumbar matanya, naudzubillah, hayal kemana-mana. Di samping itu lihat ini, ringkas saja, menjaga mata itu penting. Dan yakini kalau itu adalah murka Allah ada di situ. Jaga mata, selagi aku tidak boleh melihat itu haram, haram, haram. Bagi yang sudah punya istri, dia langsung kembali ke rumah. Apa? Bagi yang sudah punya istri, melihat yang haram, itu haram bagiku. Aku punya halal yang ada di rumah. Sehingga setiap hari akan semakin indah dengan istrinya. Yang istri setiap hari melihat suaminya semakin ganteng. Karena apa? Matanya dijaga. Tapi kalau sudah matanya diumbar, lihat ketemu istrinya lalu mengatakan, aduh aku punya istri seperti itu. Nasibnya. Makanya mata dijaga. Semoga Allah menjaga mata kita. Dan memudahkan kita untuk menjaga mata kita. Tidak akan kita gunakan melihat kecuali yang halal. Ini masalah menjaga mata. Kemudian menjaga mata ini cabangnya banyak sekali. Termasuk diantaranya adalah kita harus, ini ajaran dalam Islam untuk menutup aurat. Kita doakan bagi siapapun dari saudari-saudari yang menyaksikan acara ini, yang mereka masih sering membuka aurat mereka, semoga Allah mudahkan mereka menutup aurat mereka dan semoga Allah mengampuni mereka. Karena bagi yang membuka aurat telah membuka dosa yang amat besar. Mungkin seorang laki-laki melihat seorang wanita membuka auratnya, lalu dia bangkit syahwatnya dengan dia, tapi dia hanya pergi, tak taunya sampai di rumah dia melihat adiknya dan saudaranya, lalu melakukan perzinahan dengan yang lainnya, gara-gara orang yang ada di luar sana. Maka kalau kita melihat orang yang buka aurat di pinggir jalan, jangan dihinakan, doakan, ya Allah berikan kepadanya petunjuk, ya Allah jadikan dia punya rasa malu, ya Allah mudahkan dia menutup aurat mereka. Membuka aurat ini, lihat, membuka aurat menjadikan sebab perzinahan ini. Karena apa? Orang bangkit syahwat, manusia normal di saat melihat aurat bangkit syahwat. Kemudian setelah itu mencari solusinya. Ayo, solusi yang tidak kenal Allah akan melakukan keharaman. Auzubillah min dzalik. Baik, terima kasih Buya. Luar biasa sekali apa yang telah dipaparkan oleh beliau tadi, bahwa ternyata syahwat yang dititipkan kepada kita memiliki potensi kejahatan yang sangat luar biasa. Kemudian kejahatan seksualitas yang terjadi di negeri ini yang sering kita saksikan di media-media adalah salah satunya, bahwa seksualitas kita, syahwat kita benar-benar jauh daripada rahmat Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, lantas pertanyaan besarnya, bagaimanakah sesungguhnya peran negara dalam urusan ini? Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Antalladzi syarrabta kullal musyarrafin Antalladzi syarrabta kullal musyarrafin
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan syahwat atau yang biasa kita sebut dengan kejahatan seksual bukanlah sekedar urusan orang per orang, karena kita hidup di sebuah negara. Lantas pertanyaan besarnya adalah di manakah peran negara dalam urusan ini? Kembali Buya akan menjelaskan kepada kita. Silakan Buya. Masya Allah. Peran negara sangat penting dalam urusan ini. Kalau tadi kita berbicara bagaimana kita menjaga mata kita agar tidak melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat kita. Juga para adik-adik putri hendaknya selalu menjaga kemuliaannya agar tidak menampakkan sesuatu yang membangkitkan syahwat kaum pria. Ini kan upaya, dan hendaknya itulah yang selalu kita tekankan kepada anak-anak kita. Akan tapi ada syahwat-syahwat juga yang bangkit bukan karena manusia langsung ini, melalui media-media misalnya internet, televisi dan sebagainya, yang Masya Allah hari ini luar biasa. Mungkin dunia internet adalah dunia yang begitu bebas, kita masuk kemana saja bisa. Ini pemerintah sangat luar biasa kalau seandainya mau mengambil peran untuk mengurangi kejahatan ini. Dan pahalanya luar biasa besar. Semula kita berharap dahulu, kemudian kita memohon kepada pemerintah agar bisa memperhatikan urusan-urusan yang semacam ini. Mulai dari televisi-televisi. Untuk mempunyai sebuah film yang berwibawa dan disenangi tidak harus menampakkan aurat, membangkitkan syahwat, tidak. Justru itu picisan rendah kalau film digemari orang hanya karena syahwatnya, itu film rendah. Akan tapi film dengan ide, pemikiran atau kisahnya yang indah bisa saja dan dipantu oleh pemerintah, termasuk internet dan sebagainya. Akan tapi sebelum itu semua harus sadar bahwasanya pemerintah itu, bahwasanya kejahatan seksual ini merusak bangsa ini. Kejahatan seksual ini merusak bangsa. Sehingga tidak ada kehormatan bangsa ini, lihat. Tidak ada kemuliaan di dalam bangsa ini. Kenapa? Di dalam rumah tangga sudah ada kemuliaan. Seorang istri berzina, seorang suami berzina, seorang anak berzina, seorang bapak berzina. Mana kemuliaan sebuah rumah? Dan rumah tangga tidak ada mulia, bangsa pun tidak ada mulia. Bangsa rendah, bangsa pezina. Kalau sudah pemerintah sadar makna ini, lihat, baru melangkah kepada memberikan solusi bagaimana menghentikan itu semuanya. Syahwat akan selalu datang. Kalau Nabi mengajarkan kalau kita ingin menghentikan syahwat kan cukup dengan mengambil air wudhu lalu membaca zikir, selesai. Dan memang betul resep Nabi SAW, kita membaca zikir selesai. Itu kan syahwat yang datang kepada kita. Akan tapi syahwat yang kita cari susah kita usir melalui HP yang ada gambar tidak baiknya, melalui televisi yang kita saksikan. Nah ini syahwat yang kita undang ini susah. Dan sekarang mengundang syahwat begitu mudahnya. Mungkin masih ingat beberapa tahun yang lalu, lihat televisi yang ada apa misalnya, hanya satu televisi saja. Dan itu pun jarang, paling ada film-film pun hanya mungkin sebulan, seminggu sekali atau apa. Tapi hari ini lihat, mungkin berkembang tahun 90 berapa televisi banyak. Tapi hari ini lihat di saku anak-anak kita ada sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat. Dan itu ada urusan dengan jaringan ini, internet dan sebagainya. Pemerintah kalau mengambil bagian ini, dia adalah orang pertama yang masuk surga ini. Kalau ada pejabatnya yang mengambil bagian ini dari menterinya, bagian-bagian yang ini mengambil peran, subhanallah, menyelamatkan akhlak bangsa ini, dan ketahuilah, itulah waliullah yang jadi pejabat. Dan semoga Allah memunculkan orang-orang semacam ini. Dan pejabat kita hari ini semoga berjuang untuk ini, untuk menyelamatkan bangsa ini dari masalah-masalah kehinaan zina ini. Dan kalau sudah kejahatan seksual ini, lihat, bukan saja yang terjadi antara orang dengan orang melakukan perzinaan, sampai merambah kepada anak kecil dizinai, seorang ibu dizinai, seorang anak dizinai dan seterusnya. Kehinaan-kehinaan. Gak ada kemuliaan bangsa kalau sudah perzinaan terjadi di mana-mana. Dan alamatnya akan terjadi musibah setelah itu. Akan dikirimkan oleh Allah musibah di dunia dan nanti sebelum musibah di akhirat. Di akhirat lebih pedih lagi musibah itu. Baik, jadi peran pemerintah sangat luar biasa penting dalam hal ini. Termasuk pemerintah hendaknya juga memperhatikan tentang urusan-urusan menghalalkan masalah ini. Kami akan membicarakan sebetulnya tentang masalah solusi yang lain, bukan sekedar menjaga mata, akan tapi bagaimana syahwat ini mudah terlampiaskan dengan cara yang halal, memudahkan urusan pernikahan. Dan hendaknya pernikahan adalah yang halal, ini tidak boleh malu siapapun. Sekarang orang berpacaran melakukan perzinaan tidak malu, tapi urusan nikah kenapa malu? Gara-gara katanya usia muda. Kita tidak melawan pemerintah untuk menikahkan usia dini. Usia dini itu kapan? Jadi sekarang ada orang berzina dini. Ada orang berzina dini. Akan tapi kami menghimbau bahwasanya diperhatikan termasuk para orang tua. Ini pendidikan juga orang tua. Sebenarnya kita ada satu keirinduan untuk menghadirkan silsilah mendidik anak-anak kita untuk mengenalkan cinta.
Karena ini kesalahan orang tua adalah di saat tidak pernah membicarakan kepada anaknya tentang bagaimana mencintai dan seperti apa cinta itu, harapannya kayak apa, sehingga anaknya liar mencintai, bercinta dengan liar, hanya belajar dari kawannya, melalui pesan salam dari kawannya, kemudian melakukan perzinaan. Padahal cinta, kalau kita hadirkan cinta ala Nabi, menurut Nabi SAW adalah indah. Kita perlu mengajari anak-anak kita cinta. Seperti apakah cinta yang benar? Ini perlu ada kursus yang baik. Bukan mengajari anak pacaran, bukan, akan tapi cinta ini adalah menggapai keindahan. Kadang tidak bisa membedakan antara syahwat dengan cinta. Syahwat dipikir cinta. Ada orang seolah-olah mencintai, sebenarnya dia menginginkan melampiaskan syahwatnya. Anak kecil yang tidak mengerti itu semuanya dibohongi. Maka ada anak umur 11 tahun tiba-tiba hamil di luar nikah. Anak 12 tahun hamil di luar nikah. Ini adalah korban daripada syahwat atas nama cinta. Padahal cinta adalah indah, mengantarkan kepada kemuliaan, dan orang mencintai adalah bukan suatu yang salah, akan tapi melakukan keharaman atas dasar cinta itu adalah kesalahan. Ini adalah pembahasan lain. Akan tapi lihat, ini pun juga harus dibahas. Pemerintah punya peran untuk memberikan pendidikan juga. Misalnya kursus. Juga memahami masalah pernikahan tadi kami sampaikan. Pernikahan hendaknya dipermudah. Dan kami himbau kepada orang tua ini. Orang tua ini sebenarnya punya pemerintah kecil dalam rumah tangganya. Ada sebagian orang tua mempersulit urusan pernikahan anaknya. Memang ada undang-undang pemerintah. Undang-undang pemerintah itu adalah hendaknya kita bisa menikahkan anak kita di usia itu karena usia yang matang dan sebagainya. Akan tapi suatu ketika kita menemukan anak kita tidak mampu bertahan sampai di sana. Karena apa? Mungkin yang ditonton, mungkin lingkungannya, mungkin kita tidak mengerti. Tidak ada salahnya kalau kita harus menikahkan anak kita di bawah usia yang disebutkan oleh pemerintah demi keselamatannya ini. Ini bukan menentang pemerintah, akan tapi kan tidak semuanya orang mampu untuk bertahan sampai di situ. Kadang sebagian orang tua, mohon maaf ini, mempertahankan agar anaknya selesai kuliah. Di saat anaknya berbicara tentang pernikahan, mama, abah, umi, saya pengen menikah. Abahnya marah, kamu ini baru mau kuliah, mau nikah, bikin malu saja. Pamanmu sudah sepupumu sudah selesai kuliah, kamu mau nikah bikin malu. Ini orang tua yang tidak mengerti anaknya adalah sebagai seorang wanita. Ini adalah seorang bapak yang hanya melihat anaknya sebagai anak laki-laki, anak saja, bukan sebagai anak laki-laki. Maka kami himbau kepada para orang tua, pandanglah putra-putrimu adalah sebagai wanita dan pria. Jangan pandang putra-putrimu selamanya sebagai anak. Dia juga punya kecenderungan kepada yang lainnya. Maka mempermudah urusan pernikahan, ini adalah peran keluarga negara kecil yang namanya rumah tangga. Adapun pemerintah nanti memberi jalan. Jika memang seperti itu keadaannya, ayo. Aslinya bukan begitu. Aslinya kalau memang anak itu sudah masa pubertas itu diberi pendidikan cinta agar dia menunda untuk melampiaskan syahwatnya pada masa itu sampai ketemu masa dewasanya. Jadi kalau kita sedikit masalah ini pendidikan, cinta itu kan tidak serta-merta. Cinta itu ada hubungannya dengan akal. Cinta ada hubungannya dengan akal. Nggak mungkin orang mencintai, aku mencintai, nggak tahu pokoknya aku cinta, nggak. Dari akal yang melihat dulu, dia ganteng, dia kaya, dia ini, baru ada ketertarikan. Maka nanti ada yang perlu dibahas masalah kecenderungan terdahulu, kekaguman terlebih dahulu, baru kecenderungan, sebelum dulu bagaimana seorang mengambil keputusan untuk mencintai. Ini juga harus diajarkan. Bagaimana hal-hal yang demikian ini kalau seandainya ditangani oleh pihak-pihak untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Pendidikan seks kalau tidak ditangani oleh orang yang mengerti, ternyata malah mengajari anak kenal seks dengan cara yang salah. Semuanya pemerintah sangat luar biasa. Akan tapi kami tekankan, pemerintah berperan untuk menghentikan kejahatan seks ini dengan memperhatikan urusan media-media, internet, televisi dan yang lainnya. Subhanallah, kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan menteri-menteri atau menjadikan menteri kita yang urusan ini sadar akan makna ini sehingga dia akan masuk surga yang pertama nanti. Amin. Kejahatan, Masya Allah saat ini, kejahatan seksual. Anak-anak kecil sudah mengerti gambar-gambar yang tidak pernah disaksikan oleh orang tua pada zaman kita. Akan tapi inilah yang namanya teknologi. Akan tapi tidak cukup memang kita hanya menuntut pemerintah saja. Akan tapi kami selalu menghimbau pemerintahmu sendiri di rumahmu. Biasakan anakmu dengan kemuliaan. Kita sering ribut urusan pemerintah, padahal kita juga bisa menyelesaikan di rumah kita. Anak kita didik kemuliaan. Termasuk di antara pendidikan di rumah, saya sampaikan lagi, sebenarnya ini ada 20 poin bagaimana menghindari anak kita dari zina. Cuma waktu singkat tidak mungkin. Di antaranya ada pendidikan Nabi SAW. Kalau sudah anakmu umur 10 tahun, farriquhum fil madaji. Tempat tidurnya dipisah. Allah. Semelarat-melaratnya apapun dirimu, semelarat-melaratnya dirimu, tolong kamar mandinya itu pakai tutup. Biarpun pakai gedek, seng beli bekas sana, tertutup. Sehingga kalau seandainya anak putri kita mandi, jangan sampai anak kita melihat dia mandi. Mohon maaf ini, semelarat apapun dirimu,
Akan tapi tolong kehormatan anak-anakmu dijaga. Kemudian setelah itu sesempit apapun rumahmu, tolong anak perempuan ditaruh di tempat yang tertutup. Adapun laki-laki boleh di depan pintu pakai bantal sana, terserah ini. Ya ini. Akan tapi ini kehormatan. Subhanallah. Anda harus memahami makna. Ini pendidikan dari Nabi SAW. Anda tidak tahu apa yang terjadi di saat anak kita bangun malam, yang laki-laki bangun malam, melihat adiknya tersingkap auratnya, sementara sebelumnya pernah melihat di televisi, akhirnya memperhatikan, mungkin akhirnya apa yang terjadi setelah itu. Lihat, jangan meremehkan pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi telah dijelaskan tadi betapa sempurnanya dinullah Islam, betapa detailnya Islam memperhatikan segala lini kehidupan. Dan seperti yang telah dikatakan tadi bahwa teknologi adalah sebuah keniscayaan, kita tidak mungkin lepas dari situ. Dengan teknologi pula kita bisa jadi semakin dekat dengan Allah, tapi dengan teknologi pula kita bisa semakin jauh dari Allah. Tetapi yang jelas, apapun perubahan zaman, dimanapun, pada tahun apapun, ketika orang yang terus bersandar kepada aturan Allah, dialah orang-orang yang selamat. Insya Allah itulah yang kita akan bahas pada segmentasi selanjutnya. Damai Indonesiaku. Para pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi yang kami sampaikan beberapa hal untuk menghindari bagaimana anak-anak kita, keluarga kita terjerumus dalam perzinaan. Dan pemeran-peran pemerintah pun harus ada. Akan tapi lihat, kita tidak boleh menggantungkan orang lain. Kita punya keluarga sendiri. Allah memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jangan kalau pemerintah misalnya tidak memperhatikan urusan ini lalu menyalahkan saja. Kita punya keluarga sendiri. Tapi tetap kita selalu memohon semoga Allah mengirim pemimpin-pemimpin, dan pemimpin kita saat ini siapapun orangnya, semoga Allah jadikan mereka pemimpin yang benar, yang bisa menyelesaikan permasalahan ini, urusan yang sangat membahayakan ini. Dan Allah kelak mengangkat pemimpin-pemimpin yang bisa menyelesaikan juga masalah ini, menjaga bangsa ini. Ini yang sering kita lupakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan waktunya kita menghujat, bukan waktunya mencaci, bukan waktunya mengolok, akan tapi ketahuilah kekuatan Allah adalah yang merubah segala-galanya. Nah, kembali kepada Allah juga. Urusan mendidik anak kita tadi hanya sarana zahir saja. Kita menjauhkan anak kita dari ini dan sebagainya, akan tapi membangun keimanan yang kuat anak kita kepada Allah adalah penting. Sehingga yang menjadikan kontrol adalah Allah. Kalau orang sudah tidak takut kepada Allah, naudzubillah, dia bisa melakukan apa saja. Mungkin dia tidak melakukan zina di kampungnya karena dia di kampungnya terpandang, tapi keluar kampung dia melakukan perzinaan. Mungkin dia menghindar dari zina agar tidak diketahui oleh keluarganya saja, tapi di tempat lain dia melakukan perzinaan. Karena apa? Dia merasa bahwasanya tidak berzina hanya karena takut dilihat manusia. Akan tapi yuk kita biasakan anak kita agar sadar kalau kita dilihat oleh Allah. Allah melihat kita. Dan Allah akan murka dengan pelaku zina. Lihat, ini masalah kejujuran dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah melihat aurat dan sebagainya. Bisa saja kita di depan orang berperan tidak pernah melihat maksiat dan sebagainya. Akan tapi ketahuilah kamarmu itu adalah saksi dan Allah juga melihat. Lihat. Mengajari keimanan ini penting. Sehingga kami selalu menghimbau kepada orang tua, lihat, menjaga anak ini adalah menghubungkan dengan Allah. Di rumah kita harus ada zikir kepada Allah, di rumah kita harus ada sholat, di rumah kita ada kemuliaan pendidikan di rumah. Itu menjadikan anak kita secara otomatis terjauhkan dari hal-hal yang semacam itu. Sampai urusan misalnya, kami menghimbau urusan internet misalnya. Urusan internet. Kalau memang anak kita harus bertugas internet, kalau seorang bapak atau ibu menemani anaknya membuka internet adalah pahala di hadapan Allah. Agar anaknya tidak liar di dalam membuka internetnya. Dihubungkan dengan siapa? Allah. Kita perlu semuanya kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak kita fahamkan, kenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan di hadapan Allah. Kita ajari bagaimana anak kita mengerti dengan pernikahan adalah mulia, kebahagiaan tentang dalam pernikahan, keturunan yang soleh, mulia keluarga. Kemudian kalau zina adalah hina di hadapan Allah dan sebagainya. Ini ada hubungannya dengan keimanan. Bagaimana orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak takut kepada Allah, musibah apapun akan dilakukan. Sehingga tetap kembali yang akan diutamakan di rumah kita adalah mengenalkan anak kita dengan Allah. Keluarga kita kenalkan kepada agama. Tadi disampaikan bahwasanya agama kita menyelesaikan semuanya. Dan lihat kalau kita patuhi agama semuanya indah. Jujur, siapa yang rela di antara kita yang anaknya berzina dengan anaknya? Tidak ada yang tahu. Siapa yang rela yang jika anaknya dizinai sama tetangga? Tidak ada yang mau. Siapa? Akan tapi kenapa kita tidak membuat rumah kita kenal Allah agar anak kita terhindar dari itu semuanya? Allah. Kalau tadi lihat urusan orang dengan akalnya mengerti zina itu adalah haram.
Dia bisa, zina itu adalah tidak baik, akan tapi kadang seorang hamba melakukan kehinaan. Karena apa? Kedekatannya kepada Allah kurang, tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam urusan-urusan masalah syahwat ini, kalau sudah orang bangkit syahwat, lihat mata itu gelap. Sudah tidak pandang, naudzubillah. Kalau sudah orang bangkit syahwat gelap, tidak pandang siapakah dia. Sehingga kenapa ada seorang tua menggagai anaknya? Bagaimana ada orang menzinahi anak kecil? Bagaimana seseorang melakukan pemerkosaan dan seterusnya? Padahal semestinya akan dilakukan dengan keindahan, dengan halal. Akan tapi itu semua terjadi karena apa? Syahwatnya tadi. Tidak cukup dengan syahwat, dia sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan seorang melakukan perzinaan dalam keadaan punya iman di dalam hatinya. Maka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami himbau kepada semuanya, menggantungkan kepada Allah, termasuk siapapun yang masih berada dalam kubang kehinaan zina, hendaknya sering mengadu kepada Allah. Sadari kalau itu hina, biarpun masih susah meninggalkan, tapi adukan kepada Allah. Ya Allah, ini adalah hina, hina, hina. Ya Allah, jauhkan kami dari kehinaan ini. Termasuk semua dosa. Dan kemudian pekerjaan bersama bagi kita adalah menutup aib ini. Kalau ada orang berzina, tolong ajari dia untuk menutup aibnya. Innallaha kullu ummati mu'afa. Umatku aman-aman saja. Illal mujahirina, dalam riwayat bizina. Kecuali orang yang terang-terangan dalam zina. Umatku aman-aman saja. Jadi kalau sudah ada orang terang-terangan dalam zina, ini sudah tidak malu kepada Allah, tidak malu dengan manusia. Sehingga mohon maaf, menggunjing orang berzina dosanya gede. Kalau kita melihat orang berzina, tugasmu adalah menutup aibnya, jangan sampai tersebar di masyarakat. Kalau sudah tersebar di masyarakat, ini menjadi racun di masyarakat, apalagi orang itu terpandang, mudah ditiru oleh yang lainnya. Kenapa suatu ketika ada orang datang ke Nabi, ya Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu fattahhir, ya Allah, aku hancur, aku melakukan zina, sucikan aku ya Rasulullah. Nabi mengajari untuk menutup. La'allaka lamasta, mungkin kamu hanya pegang-pegangan saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja. La ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka fakhatta, mungkin hanya di antara dua paha saja, tidak sampai masuk. Tidak Rasulullah, aku melakukan. Sampai 4 kali Rasulullah baru bertanya, apakah dia benar akalnya? Wong ditutupi kok masih nggak mau. Dia sehat ya Rasulullah, baru dihukum rajam. Artinya apa? Pendidikan dari Nabi untuk menutup. Maka di masyarakat kita juga, di samping kita hubungkan dengan Allah, ayo kita biasa menutup aibnya orang lain. Jangan membicarakan perzinahan siapapun. Ketahuilah, awas kalau kita membuka aibnya orang, awas hati-hati. Bisa saja tidak akan mati kecuali diuji dengan aib yang sama. Kalau ada orang terjerumus dalam zina kok ngadu kepada Anda, ajari tutup aibmu wahai saudariku. Takutlah kepada Allah. Berperahlah seperti wanita yang solehah. Sebab kalau zina sudah memasyarakat, lihat akan meniru. Apalagi kalau orang sudah dihinakan di masyarakat menjadi orang yang putus asa. Kalau sudah putus asa, dia akan berkata, pun orang satu kampung sudah tahu kalau aku berzina, ngapain aku tahan-tahan berzina? Biarin itu orang ngejek saja, suaminya mau tak rusak sekalian. Bisa begitu? Karena orang sudah putus asa. Maka ini adalah pendidikan dalam Islam untuk menghentikan zina, adalah menutup perzinahan. Kalau mungkin ada orang, mohon maaf, semoga anak kita dijauhkan dari zina. Ada mungkin orang hamil luar nikah, tolong dia. Bagaimana sampai anaknya pun tidak tahu kalau ibunya berzina? Bahkan mungkin bapaknya pun tidak tahu kalau dia berzina. Bagaimana ditutup? Itu tugas Anda. Kalau Anda ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahannya adalah zina terjadi di mana-mana sehingga orang sudah menganggap zina adalah biasa. Kalau sudah menganggap zina biasa, tidak penting apakah terjadi pada dirinya atau pada diriku. Maka inilah awal musibah. Kita harus merasa ternyuh. Dan biasakan wahai ahli iman. Kalau Anda ingin selamat dari zina, maka di saat Anda melihat orang berzina, rasakan dengan hati Anda, itu dimurkai oleh Allah. Kalau Anda belum bisa menangis, khawatir Anda tidak punya iman. Ajari anak-anak Anda untuk demikian. Kalau mendengar, anakku, kamu dengar ada orang berzina di koran, di mana diperkosa, dengar apa? Doain ya, doain. Dia adalah melakukan zina dan dia tidak menginginkan perzinaan, tapi dia terjerumus. Doakan semoga Allah mengampuninya. Kalau anak kita tidak didik semacam itu, akan kenal Allah, sehingga tidak mudah membicarakan zina, dan insya Allah tidak akan terjerumus dalam zina dengan cara tidak membuka aibnya orang, berusaha menutup aibnya orang. Ini adalah pekerjaan mulia, pekerjaan para orang-orang besar. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah paparan yang sangat lengkap sekali dari guru-guru kita tadi. Betapa syahwat ternyata memiliki potensi yang sangat dahsyat sekali. Syahwat mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, dan ternyata syahwat justru mampu membuat diri kita semakin jauh dari Allah. Dari paparan tadi kami yakin pastilah muncul pertanyaan-pertanyaan, atau barangkali Anda ingin melakukan curhat kepada guru-guru kita. Insya Allah kami berikan kesempatan dalam segmentasi tanya jawab berikutnya. Masih bersama kami, Damai Indonesiaku.
Bangkit ayo bangkit, wahai pemuda Nabi. Bangkit ayo bangkit untuk negeri. Bangkit ayo bangkit, wahai pemuda Nabi. Bangkit ayo bangkit untuk negeri. Jangan kau tertipu pada dunia ini. Jangan kau tertipu, semua hanya nafsu. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Damain Isaku. Insya Allah pada segmentasi tanya jawab ini kita semakin memperdalam tema kita dan kami persilakan dua penanya telah kami siapkan kepada Bapak Deden. Pertanyaan untuk Ustadz Amir Faisal. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah beri semoga Allah beri keberkahan, perlindungan yang sempurna untuk Buya dan Kiai Amir Faisal dan seluruh keluarga beliau. Amin. Tafadhol, silakan Pertanyaan dipersingkat untuk Kiai Amir Faisal, bagaimana pernikahan yang syar'i menurut ulama? Tolong jelaskan ke Kiai. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Sudah menikah Mas Deden? Oh pantas pertanyaannya buat beliau sebenarnya. Baik, Ibu Mariati untuk Buya Yahya. Tafadhol, silakan. Mic-nya di ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Pak Buya yang telah memberikan ceramahnya. Pertanyaan dari saya, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa Allah itu menciptakan manusia dan binatang sangat berbeda. Kita diberikan rasa cinta kasih. Tetapi kita akhir-akhir ini sangat melihat banyak sekali kejadian manusia banyak bertindak jauh melebihi dari seekor binatang. Kenapa itu bisa terjadi ya Pak Buya? Karena kita ini harusnya sangat beda gitu dengan binatang. Tapi kenapa kok akhir-akhir ini kita sangat bisa melampaui batas itu, batas dari seorang manusia. Demikian. Terima kasih Ibu Mariati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Amir Faisal, tafadhol untuk pertanyaan yang pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menikah. Wa ankihul ayama. Perhatikan kata Allah, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian. Perhatikan, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syariat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar pernikahan ini dilaksanakan demi untuk menjaga dari perzinaan. Fa innahu aghaddu lil basar. Karena itu akan lebih menjaga pandangan dari perbuatan dosa. Karena ini perintah untuk siapa? Untuk para wali. Kalau wali nggak mampu, ada wali lebih besar, yaitu kepala desa, membiayai. Wali lebih besar tidak mampu, lebih besar lagi gubernur. Tidak mampu, wali lebih besar lagi negara. Kenapa? Untuk mencegah dari perzinaan. Nah, bagaimana supaya pernikahan ini menjadi syar'i? Karena ini syariat, jangan dimulai dengan cara haram. Karena ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal, ma sohat bidayatuhu sohat nihayatuhu. Apa yang pembukaannya benar, akhirnya benar. Maka apa yang dipermulai dengan cara haram, maka setelah itu tidak berkah. Misalnya mau menikah tapi dengan cara berpacaran bebas, bergaul bebas, dia berduaan kemana-mana, maka sesuatu yang dibuka dengan cara haram maka akan habis keberkahannya setelah itu. Jadi ini kalau kita ingin pernikahan yang syar'i, ini adalah merupakan syariat yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Jangan dimulai yang halal dengan cara haram, karena itu akan mencabut keberkahan. Insyaallah.
Tafadhol, Kiai. Berikutnya pertanyaan berikutnya. Posisi manusia bisa lebih rendah daripada hewan. Allah juga mengisyaratkan asfala safilin, sangat rendah sekali. Tafadhol, Buya. Subhanallah. Bahkan disebutkan, dikatakan bahwasanya kalau sudah manusia itu sudah tidak menyesuaikan akalnya dengan syariat, maka dia akan lebih hina, balhum adall, lebih hina daripada binatang itu sendiri. Dalam segalanya. Kata melihat permusuhan binatang itu hanya sesaat saja. Itu kambing itu berantem di saat rebutan makanan. Setelah itu selesai makan jalan bareng. Ayam pun demikian. Tapi kalau manusia sudah punya permusuhan, lihat mau hancur-hancuran semuanya. Urusan seks misalnya. Subhanallah. Kita sering menisbatkan kebusukan hubungan seks dengan binatang, nafsu binatang dan sebagainya. Oh tidak, binatang lebih terhormat dari manusia. Binatang kalau sudah betinanya bunting tidak akan mau menyentuh lagi. Kemudian dia tidak seperti liar, tidak pernah mencari-cari pembangkit syahwat. Kalau pengen saja dia melakukan. Kalau manusia mencari pembangkit syahwat dan seterusnya, lebih busuk lagi manusia daripada binatang. Jadi akan tapi ketahuilah, kenapa manusia itu kok bisa lebih hina dari binatang? Karena diberi akal tidak sesuaikan dengan syariatnya. Ada akal, ada syariat. Maka menggunakan akal sesuaikan dengan syariat, syariat bimbingan. Syariat kalau tidak, maka akal ini yang memahami. Kalau sudah orang tidak menggunakan akalnya, tidak kenal syariat Allah, maka muncullah perilaku binatang. Bahkan Allah lebih hina lagi. Dalam hal apa? Urusan dengan manusia. Syariat bagaimana mengajarkan? Urusan dengan manusia dibangun dengan cinta, ya, misalnya hati. Kalau sudah hati tidak ditata, lihat makna mahabbah yang diseru oleh Allah, ainal mutahabuna bi jalali, nanti yang akan diseru oleh Allah orang yang saling mencintai. Kalau sudah cinta hilang, maka menjadi sumber permusuhan. Lihat dengan adik pun berebut waris, lihat. Tidak pandang itu adiknya, gulet sampai bunuh-bunuhan, hina, lebih hina daripada binatang. Apalagi semuanya urusan cara makan pun lihat. Makanan kambing sederhana, binatang dari dulu begitu makanannya dan gemuk, seger, sehat. Akan tapi manusia lihat berkembang sampai akhirnya mengambil yang haram yang disampaikan sama Romo Yai, bahwasanya seperti itu menjadi hina dan sebagainya. Akal harus sesuai dengan syariat. Makanya kalau punya akal saja tidak kenal syariat, maka tidak akan bisa benar. Maka kuncinya adalah mengenal syariat Allah, syariat Nabi SAW yang itu mengatur kehidupan. Dan untuk mengenal perlu dibangun keyakinan yang sesungguhnya bahwasanya ajaran Allah adalah menyelamatkan, ajaran Allah adalah membawa kepada kebenaran, kebaikan yang sesungguhnya, ajaran Allah adalah panduan yang harus kita ikuti. Maka kita tanamkan anak-anak kita. Nah ini lihat, semua pelanggaran adalah, biarpun dia katanya orang mengerti agama, kenapa orang mengerti agama katanya membuat kerusakan dan kehancuran dan sebagainya? Kita agama menuruti hawa nafsunya dia. Tidak ada agama mengajarkan kehancuran, tidak ada agama mengajarkan kerusakan, akan tapi agama selalu mengajarkan keindahan dalam segala hal kehidupan, berdagang, suami istri, ngurusi anak, sampai urusan makan, urusan seks dan sebagainya, semua diatur dengan indah. Sebabnya apa? Dia tidak berpegang dengan syariat Nabi SAW dengan hatinya, bukan akal-akalan ya, dengan hatinya meyakini syariat Nabi Muhammad benar, maka dengan meyakini kebenaran syariat Nabi Muhammad, maka mudah orang itu untuk menjalani hidup dengan baik. Ya, Ustadz Amir Faisal, barangkali untuk mengembangkan dari apa yang telah disampaikan Buya tadi, di sini membedakan antara manusia dengan binatang dan makhluk lain, ada peran akal di situ. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa ketika orang hanya bersandar kepada akal, bisa jadi dia malah mencoba untuk mengalahkan wahyu di sini. Sangat luar biasa sekali artinya kekuatan akal di sini. Yai. Iya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dengan potensi yang luar biasa. Ada potensi kemanusiaan di dalamnya, tapi juga ada potensi kebinatangan. Untuk menjadi manusia, manusia tidak cukup hanya dengan akalnya, tapi dia harus ikut panduan wahyu. Kalau manusia sudah meninggalkan akalnya, meninggalkan wahyu, maka dia sudah turun derajat menjadi binatang. Dan kalau manusia sudah menjadi binatang, dia akan berbuat lebih berbahaya daripada binatang. Apa yang belum pernah binatang kerjakan akan diperbuat oleh manusia. Belum pernah ada 2 ekor jantan dari ayam itu bermesraan, belum pernah. Tapi manusia ada menikah sama jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Belum pernah ada kambing bertahun-tahun yang jantan sama jantan bermesraan, menikah sama jenis, tidak ada. Tapi manusia lebih bejat lagi. Kambing sejak ratusan tahun yang silam tidak pernah pakai pakaian, belum pernah bikin film porno. Tapi manusia ketika bertelanjang, dia bikin film porno, dikirim melalui website, melalui internet dan sebagainya. Ini bejatnya manusia. Karena Allah kasih kecerdasan, maka Allah kawal dengan jangan sampai jadi binatang. Ini yang maksud Allah mengirim Rasul, mengirim panduan. Jangan sampai turun derajat. Ini makhluk istimewa. Kalau ini sampai turun derajat,
maka dia akan berbuat lebih bejat daripada binatang. Seekor harimau sejahat-jahatnya mampu membunuh 2 ekor mangsa sampai 3. Tapi ketika manusia bejat, berapa nyawa hilang di Syria? Lebih dari 150.000. Berapa nyawa hilang di Irak, di Palestina, di Mesir. Perhatikan, mengerikan sekali ketika manusia bejat yang hancur ribuan manusia. Inilah makna kebidatangan yang berbahaya di manusia. Jazakallah guru-guru kita yang telah menyampaikan sebuah jawaban yang sangat jelas sekali. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekali lagi kita telah mendapatkan pemahaman bahwa ternyata tak heran ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada makhluk yang disebut manusia. Karena manusia dititipkan sebuah potensi yang amat luar biasa sekali yang seperti dijelaskan tadi. Tetapi ingatlah bahwa potensi ini memiliki peran bisa membuat kita semakin tinggi, semakin dekat dengan Allah. Atau sebaliknya justru membuat kita semakin rendah, bahkan lebih rendah daripada hewan ciptaan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, sekali lagi kita bukanlah apa-apa ketika kita berjalan di muka bumi ini tanpa petunjuk Allah. Untuk itulah di segmen terakhir nanti kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh guru-guru kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang selalu diberikan kekuatan dalam beristiqomah untuk terus bersandar kepada Allah, bersandar kepada dinullah Islam. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Para pemirsa TV One rahimakumullah. Bagian akhir dari pertemuan kita hari ini adalah kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, la inkaroh fil hayawan, walakinnal inkar fi ayyakunal insan hayawanan. Allah tidak mengingkari adanya binatang. Kita semua sepakat adanya binatang. Tapi yang kita ingkari adalah manusia yang berusaha menjadi binatang, berbuat seperti binatang yang tidak punya akal. Ini yang kita ingkari. Kalau binatang memang dia tidak tahu aturan karena tidak paham. Tetapi kalau manusia berbuat seperti binatang, dia sadar bahwa itu perbuatan bejat, namun dia sengaja melakukannya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dia tahu bahwa itu perbuatan ingkar, tapi dia melakukannya. Yang kedua, la inkaroh fil hawa. Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari adanya hawa nafsu. Dan juga kita tahu adanya hawa nafsu dalam diri kita. Pun kita juga tidak diajarkan untuk menghancurkan hawa nafsu. Walakinnal inkar fi ayyakunal hawa imaman. Tapi ingkar, kita mengingkari kalau sampai hawa nafsu menjadi pemimpin kita. Kita hidup berdasarkan hawa nafsu. Ini yang tidak boleh. Yang ketiga, la inkaro fin nikah. Tidak diingkari bahwa kita hendak melakukan pernikahan. Walakinnal inkar fi zina wa taqarrub ilaih. Tetapi yang kita ingkari adalah perbuatan zina dan semua penyebab yang mendekatkan kepada zina. Inilah kesimpulan dari kajian kita hari ini, semoga bermanfaat insyaallah. Jazakallah Ustaz Amir Faisal dan Buya Yahya yang telah memberikan sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita tidak sekedar mendengarkan dengan telinga dan pikiran kita, tetapi kita mendengarkan dengan hati kita, sehingga apa yang telah disampaikan tadi, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui dinullah Islam yang sempurna akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Akhirnya saya Agung Isnul Haq dan kerabat kerja Damai Indonesiaku serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah yang Maha Kasih, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari zina ya Allah. Jauhkan kami dari zina ya Allah. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram. Baik itu perzinaan atau laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Jauhkan kami dari kehinaan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah, ada yang pernah terpeleset dalam kehinaan hawa nafsu tadi ya Allah, kehinaan zina itu ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka itu ya Allah, dan ampuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah, dan bencikan kami kepada zina ya Allah, dan buka pintu halal untuk kami ya Allah, dan cukupkan kami dengan haya yang halal darimu ya Allah. Jangan sampai kami melakukan kehinaan zina ya Allah, dan jauhkan kami dari sebab-sebab zina, jauhkan kami dari sebab-sebab zina ya Allah. Mata kami jaga ya Allah dari melihat yang haram ya Allah, telinga kami jauhkan dari mendengar sesuatu yang membangkitkan syahwat kami lalu melakukan yang haram, dan jauhkan hati kami ya Allah dari kekotorannya ya Allah. Kami mohon wahai Zat yang Maha Tahu keadaan kami ya Allah, jika ada di antara kami hamba-Mu yang terjerumus benar-benar dalam kehinaan hawa nafsu itu ya Allah, kehinaan, jangan biarkan mereka terus larut dalam kehinaan itu mereka itu ya Allah hamba-Mu ya Allah, mereka adalah umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Angkat mereka ya Allah, bencikan pada zina ya Allah, ampuni ya Allah, dan ampuni dosa kami ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada hamba-Mu yang Kau siksa ya Allah. Sejahat apapun dia ya Allah, sebanyak apapun dosa yang mereka lakukan, sebanyak apapun zina mereka lakukan, hentikan dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan biarkan mereka larut-larut dalam kehinaan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga ya Allah, agar kami terhindar dari sebab-sebab kehinaan zina ya Allah. Yang belum menikah, mudahkan mereka mendapat kebersamaan orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dengan keturunan anak yang soleh-solehah. Dan jaga keluarga kami, jaga anak-anak kami, jaga santri kami, jaga masyarakat kami ya Allah, dan rindukan kami kepada-Mu ya Allah. Cintakan kami kepada-Mu ya Allah, dan rindukan kepada ketaatan, dan bencikan kami kepada kemaksiatan ya Allah. Berikan kepada kami rasa takut kepada hukuman-Mu dan neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ingin selamat, dan berikan kepada kami semua ya Allah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing orang berzina ya Allah, jauhkan kami dari merendahkan orang berzina ya Allah, jauhkan kami dari merendahkan orang yang melakukan lesbi ya Allah. Akan tapi kami mohon angkat mereka dengan pengampunan, dan berikan kesadaran ya Allah, atau homo atau apapun kehinaan hawa nafsu dan syahwat. Dan kami mohon berikan kepada mereka kelak husnul khatimah ya Allah. Kami tidak rela mereka terus larut dalam kehinaan. Berikan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah